ya futuhal arifina hikmatika wansur alayya rahmatika wa 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni bima nasitu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya. Tapi kalau mau yang cepat tadi itu saja, walau ini menjawabnya, walau bagaimana ini tidak perlu baca. Di sini disampaikan la yakun ta'akhuru amalil a'dha'i ma'al ilhahi bid du'a'i mujiban liya'si wa huwa damana lakal ijabati bima yakhtaru lak la bima takhtaru li nafsik wa bil waqti alladhi yuridu la bil waqti alladhi yuridu. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, setelah engkau mengulang-ulang doamu, membuat putus asa. Karena dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihan. Dikatakan dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihannya. Pada waktu yang diinginkannya, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kau inginkan. Saya ulangi sekali lagi nasihat dari guru kita, jangan sampai tertundanya karunia Allah kepadamu setelah engkau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Nah, di sini penegasannya, karena dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu. Pada waktu yang diinginkannya, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kau inginkan. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan, insyaallah juga dibanggakan oleh para malaikat. Apa yang ingin dikatakan di dalam nasihat ini? Yang pertama, bahwa ketika kita berdoa, sesungguhnya kita tidak boleh fokus pada apa yang kita minta dari Allah, tetapi kita fokus bahwa betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya kita, dan betapa kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, kita tidak, pada saat kita berdoa, kita tidak hanya berfokus pada apa yang kita minta atau diterimanya doa, diijabahnya permohonan kita, tetapi kita fokus pada pengetahuan kita betapa lemahnya kita, betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa apapun yang kita minta,
dan di saat kapan kita meminta doa itu dikabulkan, maka tetapkanlah di dalam hati prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut adalah selalu yakin akan kelemahan kita, menguatkan prasangka baik kita kepada Allah, bahwa boleh jadi ditundanya doa itu karena ada dosa-dosa yang harus kita bersihkan dari diri. Karena itu, anak-anakku sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa doa permohonan yang kita sampaikan kepada Allah senantiasa membuat kita semakin dekat kepada Allah, ditunda atau disegerakannya doa. Dan berikut yang sangat penting adalah Allah, Rasulnya melarang kita untuk bersifat atau bersikap tergesa-gesa. Jangan, salah satu sikap dan sifat yang sangat tercela adalah tergesa-gesa. Kalau sekarang ini orang mengatakan, hanya orang yang mengatakan itu tidak laku lagi, katanya biar lambat asal selamat. Saya kemarin mendengarkan, Pak, tidak laku lagi biar lambat asal selamat. Yang laku katanya cepat dan cepat. Katanya cepat dan cepat. Tapi yang sangat penting adalah jangan tergesa-gesa. Karena kita sebagai murid, kita ini murid, semua ini adalah murid. Artinya orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah. Di sini disampaikan bahwa kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pelajaran berikutnya adalah Allah mengajarkan kepada kita agar kita lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi sungguhnya Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, juga lebih menguatkan kepada kita agar kita lebih bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Kembali lagi mengajarkan kepada kita agar kita tidak bersifat tergesa-gesa. Kenapa? Karena Allah tahu salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia itu adalah khulika haluka, suka berkeluh kesah. Ya, suka berkeluh kesah. Jadi salah satu sifat manusia itu adalah suka berkeluh kesah. Di sini juga pernah kita baca bahwa sekuat usahamu, guru kita juga mengajarkan, sekuat usahamu tidak akan mampu merobohkan benteng takdir yang sudah ditentukan. Walaupun ini masih perlu pemahaman yang lebih dalam, ya. Sekuat usahamu tidak dapat merobohkan benteng takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi dalam ditundanya doa kita itu, Allah sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang buruk, yang selalu merasa bahwa
apa yang diusahakannya itu adalah hasil usahanya sendiri. Apa yang diusahakannya karena hasil usahanya. Anda bisa menghafal Al-Quran karena kesungguhan. Kita lupa bahwa inayatullah, rahmatullah, hidayatullah sesungguhnya yang menyebabkan kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik, berhasil dalam mencapai cita dan harapan. Ya? Saya kembali tadi bahwa sesungguhnya ketika ditundanya doa, satu adalah menghilangkan, mungkin boleh jadi Allah mengharapkan kita yang bersungguh-sungguh dan menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Sebab kemanusiaan yang dimaksud adalah mengandalkan dirinya, mengandalkan dirinya. Karena kadang-kadang kita ini berbuat, untung saya lakukan tadi. Andai kata tidak seperti ini, nah itu berarti kita masih dominan pada sifat-sifat kemanusiaan. Kita lupa bahwa yang menuntun kita untuk sampai kepada usaha kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering sampaikan kepada Anda semua bahwa zikir yang diajarkan juga oleh para sufi itu adalah perbanyaklah membaca Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat bergantung, Allah tempat bergantung segala ikhtiar kita. Sehingga memang dalam kaitan ditundanya doa itu Allah sungguhnya mengajarkan kita mujahadah. Dan yang kedua adalah riyadhah, latihan. Jadi mujahadah kesungguhan, dan berikut itu adalah riyadhah, latihan kesabaran, sehingga jiwa kita benar-benar ditempa oleh Allah sampai pada saatnya nanti ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya harus buka kacamata kalau membaca. Jadi kalau orang membaca pakai kacamata. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, doa itu berulang, kata doa itu berulang kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga dalam beberapa pengistilahan itu, doa itu bisa berarti ibadah atau menyembah. Doa itu juga bisa berarti ajakan. Doa juga bisa berarti permintaan. Doa juga bisa berarti memanggil, dan berbagai beberapa arti lainnya. Jadi doa itu bisa berarti menyembah. Anda bisa baca dalam Quran surah Yunus atau surah 10 ayat 106. Kemudian doa juga bisa berarti ajakan. Anda semua bisa baca dalam Quran surah Al-Baqarah atau surah 2 ayat 23. Ada yang hafal itu? Jadi berdoa supaya ya. Jadi situ doa itu berarti ajakan. Kemudian doa bisa berarti permintaan atau permohonan. Doa bisa juga berarti memanggil. Jadi
baik menyembah, baik ajakan, permintaan, atau memanggil, itu semua mengalami apa yang disebut dengan proses. Ya, jadi ikuti proses. Kemarin mungkin Pak Ustaz Sahin juga pernah ketemu, ada yang mu'alaf kemarin di masjid PK itu, sehingga pernah juga di Masjid Raya. Saya tidak tahu apakah mau mengajak saya berdialog, berdiskusi, atau berdebat. Tapi ada kalimatnya yang kemudian apa namanya memantik juga saya untuk lebih cepat berpendapat. Ketika beliau mengatakan begini, mahasiswa umurnya 22 tahun, mu'alaf, beliau mengatakan begini, apakah ada aturan dalam Islam untuk orang yang masuk Islam itu harus mengganti nama? Ya, namanya itu Marcel. Nama Islamnya diberi nama Rijal. Jadi saya jawab dengan guyon dulu. Tidak ada, setahu saya tidak ada aturan yang mengatakan bahwa Anda harus berpindah nama, berganti nama. Yang saya khawatir kalau Anda ganti nama dari Marcel ke Marcelina. Karena dia gelisah karena kenapa dia urus KTP-nya berganti di Toraja, ternyata dipersulit di sudut Capil. Karena katanya bapaknya punya hubungan kerabat dengan Distrik Capil, sementara bapaknya itu belum berida, dia pindah ke agama lain. Makanya anak-anak sekalian ini, kita ini beruntung sekali dapat hidayah Islam ya. Betapa banyak orang yang harus mengorbankan banyak hal hanya untuk mempertahankan keimanannya, ya, hanya untuk mengawal keimanannya. Lalu dia bilang begini, saya bisa ini Pak, kenapa agama Islam ini sangat sulit? Hanya persoalan nama. Saya langsung jawab, tidak sulit, Anda yang mempersulit diri, ya, Anda yang mempersulit diri. Lalu dia bilang begini lagi, saya ini Pak sudah meninggalkan ayah, sudah meninggalkan ibu, bahkan ke suatu saat seringkali saya merindukan ayah dan ibu, dan saya harus terpaksa katanya masuk gereja untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian itu. Lalu saya terhibur pada saya sudah salah dua, saya sudah salah tadi, tidak terhibur dengan semua itu. Nah, saya sudah mulai sedikit. Lalu saya jawab dulu, saudara, biarlah keimananmu engkau pertahankan, dan insya Allah dengan pertahanan keimananmu yang baik, keimananmu itulah yang akan menuntut amalmu. Cuma saya katakan, memang dalam proses-proses beragama itu harus sabar, karena hidayah itu akan datang secara perlahan sesuai dengan usaha-usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita. Lalu dia bicara ilmiah lagi, banyak bahasa ilmiah dia keluarkan. Dan saya sampaikan, jangan mencampur adukan antara kebutuhan psikologismu dengan kebutuhan teologis. Ya, saya katakan jangan mencampur adukan antara kebutuhan psikologismu akan kerinduanmu kepada bapakmu, kawanmu, ibumu, dan teman-temanmu, lalu engkau juga turut beribadah dalam gereja. Ketika engkau sudah beribadah dalam gereja, itu berarti kau murtad kembali dan engkau keluar dari agama Islam. Beliau jawab lagi secara psikologis. Terus saya jawab, kesimpulannya hari ini Anda mengalami apa yang disebut dengan split personality, pribadi yang pecah. Maka pertahankan keimanan dengan baik. Kalau memang mau sungguh beragama, karena beragama itu bukan persoalan bahwa begitu kita berdoa langsung diterima. Seperti yang disampaikan, jangan dia mengalami putus asa. Begitu kita berdoa mau dikabulkan, walaupun keyakinan kita sebagai orang yang beriman, setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Hanya ada waktunya cepat, ada yang lambat. Nah, seperti tadi di sini dikatakan bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi keinginan
Allah. Waktunya juga bukan waktu yang ditentukan oleh kita manusia, tapi waktunya ditentukan oleh Allah. Sehingga butuh kesabaran menanti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi doa kita dikabulkan, boleh jadi doa kita itu dikabulkan, tapi kita tidak rasa bahwa sebenarnya doa kita sudah dikabulkan. Contohnya, ini boleh jadi doa kita itu sudah dikabulkan, tapi kita tidak merasa. Contohnya kalau ada yang orang dari dulu berdoa, tapi tiba-tiba ia menerima bencana, lalu dihindarkan dari bencana. Boleh jadi dihindarkannya kita dari bencana itu karena doa-doa kita yang merasa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu guru kita Ibnu Athaillah Al-Sakandari itu melanjutkan, la yusabbikanaka bil wa'di ada muqul maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dhalika qadha bi basiratika wa ikhmadan bi nuri sariratika. Janji yang tak dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan pemadam cahaya kalbu. Jadi jangan sampai kita ragu yang kemudian justru keraguan kita itu yang merusak suasana hati, kemudian merusak juga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dalam bahasa kita orang-orang yang ingin tergesa-gesa tercapai doanya, kemudian ia berprasangka buruk kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang putus asa. Ya, putus asa. Putus asa itu dalam terminologi Islam itu disebut al-ya'as. Ya. Ya, kadang-kadang disebut frustasi. Ya, frustasi, jangan frustasi, susahnya menghafal. Ya. Kalau guru-guru kita di sini sudah pernah menyampaikan bagaimana kisah Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ya, hanya menghafal al-asri saja sampai bertahun-tahun. Ya. Sifat putus asa. Jangan sampai kita memiliki sifat putus asa terhadap doa-doa kita sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-ya'as itu mempunyai dua makna. Yang pertama itu al-qunut atau frustasi. Ya, frustasi. Apa ya namanya kalau sudah frustasi? Pokoknya frustasi. Ya, putus asa sampai mau melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan dirinya. Itu sudah frustasi. Ya, Anda bisa baca lebih dalam ini pada Quran surah Yusuf ayat 87. Ya. Kemudian makna kedua dari al-ya'as itu adalah mengetahui. Ya. Mengetahui, maknanya itu adalah mengetahui. Sesungguhnya dia tahu bahwa apa yang saya minta ini belum dikabulkan, dan mereka juga tahu bahwa ini adalah cara-cara Allah untuk mengujinya. Tetapi ia juga berhadapan dengan kondisi psikologisnya biwaswisu fi sudurin nas. Masa Allah tunda itu? Allah sudah. Nah itu, jadi biwaswisu itu fi sudurin nas. Biwaswisu fi sudurin, membisik-bisikkan rasa putus asa terhadap putus harapan terhadap apa yang diminta. Jadi anak-anak di sini pasti banyak ujiannya. Saudara
mari kita pulang saja ke rumah, enak-enak makan di rumah. Kan iwas itu rasa putus asa. Anda tahu, kalau saya tinggal di sini lama-lama pasti bisa berkembang. Tapi Anda juga membayang-bayangkan kenikmatan atau keenakan yang ada di luar yang mungkin disajikan oleh orang tuanya atau sahabatnya atau siapa. Anda berpikir bagaimana bebasnya orang-orang di luar sana, yang membuat kemudian Anda kurang bersabar, lalu menimbulkan sifat berputus asa. Nah, anak-anakku sekalian, bahkan kalau dalam kaitan hukum, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjelaskan bahwa putus asa sebenarnya itu termasuk dosa besar. Dasarnya tadi Anda bisa baca dalam Quran surah itu. Jadi jangan sampai ada yang merasa putus asa. Itulah sebabnya ada doa yang diajarkan, mungkin sering dibaca oleh penulis bahasa Aziz. Siapa yang hafal doanya untuk tidak putus asa? Supaya tidak putus asa, apa doanya? Allahumma la sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu doanya. Allahumma la sahla illa. Coba siapa yang baca satu orang? Ya, silakan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Itu doa. Jadi kalau anakku lagi putus asa, kenapa ya seperti ini? Kenapa ya seperti ini? Kenapa saya belum diterima doa saya? Kenapa saya belum sampai pada juz sekian? Kenapa saya tidak bisa pelajari materi ini? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Sama dengan doa Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la ya'fa'u dzal-jaddi. Itu semua adalah doa-doa kita agar kita tidak mudah putus asa. Karena hidup ini memang penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan kesabaran. Saya pernah tulis itu di Facebook apa? Dia yang membentangkan tantangan, dia pula yang menghamparkan harapan, dia pula yang berubah kemudahan setelah kesusahan. Jawabnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya anakku jangan pernah tidak membaca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan setiap sudah salat fardu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Ada yang merasa sedih kalau ya, rindu tingkat dewa sama orang tuanya, ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ada yang merasa diperlakukan tidak adil, Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal-jaddi minkal jadd. Ada yang sering lupa hafalannya, minta dibukakan kearifan. Allahumma ftah alayya futuhal arifina hikmatika wansur alayya rahmatika wa 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, beritahu kepada aku apa yang saya tidak. Wa dzakirni bima nasitu, dan ingatkan kepada aku ya Allah apa yang aku lupa. Allahumma ftah alayya futuhal arifina hikmatika wansur alayya rahmatika wa 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni bima nasitu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kalau dalam tradisi sufistik itu dan beberapa pengamal tarekat, ada yang mengamalkan kalau lupa segera membaca Quran surah Al-Fatihah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Setelah itu baca Quran surah Al-Fatihah,
kemudian ditujukan kepada ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Jadi mengamalkan seperti itu ya. Kalau ada lagu hafal susah, langsung cepat ila hadratil Nabi Muhammad yang Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Saya pernah dengar dulu Ustaz Sahih, ada tamu yang pernah datang ya. Di sini tengah malam itu hanya membaca Al-Fatihah, dikirimkan kepada semua para wali. Ya. Dikirimkan Fatihahnya pada semua para wali. Makanya bagusnya memang juga itu anak-anak sekalian, setiap sudah salat jangan lupa mengirimkan Al-Fatihah kepada semua guru-guru kita yang pernah mengajar kita. Ya. Itu juga menjadi wirid ya. Dia tidak bila ruhi asatis ya. Apakah yang masih hidup atau yang sudah mati atau yang sudah wafat yang pernah mengajarkan kita ya. Hanya Ustaz Agus biasa mengawali ceramahnya itu mengirimkan Al-Fatihah kepada orang kedua orang tua para guru. Makanya juga saya senang kalau Ustaz Agus ceramah. Kenapa? Karena setiap membaca Al-Fatihah insya Allah saya juga dapat. Karena saya pernah mengajar beliau 4 tahun lamanya. Saya, alhamdulillah saya dapat lagi kiriman dari Ustaz Agus. Makanya anak ini bagus sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ustaz Agus, sesuatu yang baik. Makanya untuk memperdalam ilmu kita juga seperti itu, berbanyak membaca, mengirimkan doa membaca Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Lalu sekalian, jadi jangan lupa itu selalu menghafal doa itu ya, dan mengamalkan doa Allahumma la sahlan. Kita sama-sama Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Sebagai penutup anak-anak sekalian, dari apa yang kita baca pada hari ini adalah bahwa tidak seorang pun yang berdoa melainkan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun yang berdoa yang tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang yang berdoa itu dikelompokkan pada 3 kelompok. Yang pertama, ada yang dipercepat doanya sesuai permintaannya. Yang kedua, ada orang yang ditunda doanya untuk menambah pahalanya ya. Dan yang ketiga, ada orang yang diterima doanya dengan cara dihindarkan dari keburukan yang menimpanya. Bahkan ada lagi golongan yang keempat, ada orang yang ditunda doanya di dunia agar diberikan pahala yang lebih besar di akhirat. Ya, ada juga pernah saya sampaikan di sini, ada juga nanti orang yang mungkin mengatakan, andai kata dulu doa saya tidak digabungkan saja di dunia, karena ternyata doa-doanya tidak digabungkan itu dikumpulkan oleh Allah lalu diperlihatkan, inilah doa-doamu yang tidak digabungkan oleh Allah dan inilah balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Karena itu jangan putus asa, tapi yakinlah setiap orang yang berdoa pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tadi, untuk doa kita itu jangan tergesa-gesa dan selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kita di dalam kitab ini dikatakan, karena dialah yang menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihan pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Jadi bukan pada waktu yang kau inginkan. Karena itu Anda sekalian selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa-doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kajian kita pada hari ini.
Mari kita selalu berzikir Allahus Samad. Kita baca dulu Allahus Samad ya. Kita berzikir Allahus Samad. Allahus Samad, 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 Allahus Samad. Coba yang punya hajat tertentu silakan baca ini sambil menyampaikan apa yang menjadi hajat. Mungkin ada hajat prioritas ya, ingin disampaikan kepada Allah sambil berzikir Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Kita sama-sama lagi. Ada yang punya hajat. Mungkin hajat kita sama-sama ini adalah mempercepat pembangunan asrama. Kita sama-sama niat dengan itu. Allahus Samad, 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 Allahus Samad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.